Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Joko Widodo memprediksi penyebaran virus corona di Indonesia mulai melandai pada Juli mendatang. Dari kasus sebanyak 119.728 orang. Hasil positif akumulasi adalah 14.749 orang. Pemerintah juga telah mengumumkan untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari selama proses pencegahan virus corona. Belum ada vaksin tetapi kita tetap bisa melawan penyakit ini. Isolasi diri secara mandiri ini adalah cara yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, cara mengisolasi diri dianggap menjadi sebagai salah satu cara yang efektif untuk saat ini. Perkenalkan, nama saya Guru Fanania Rahab. Saya mahasiswa perantauan yang masih berada di Jogja. Situasi Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi corona membuat pemerintah Indonesia menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menjalankan mudik lebaran tahun ini. Perasaan saya selama virus corona ini bisa dibilang campur aduk ya. Karena melihat beberapa berita di televisi, melihat berita yang ada di media daring, internet, dan semacamnya, di sosial media juga, virus corona ini sangat menyeramkan. Kita bisa lihat langsung dampak virus corona ini melalui internet. Untuk orang yang terkena virus corona sendiri sudah mencapai atau lebih dari 4 juta orang. Dan sedangkan untuk korban meninggalnya saja sudah mencapai lebih dari 200.000 orang. Nah, ini bisa dibilang sangat menyeramkan kalau di satu sisi kita lihat dari sisi kemanusiaan gitu. Tapi di satu sisi saya juga bingung gitu. Karena virus corona ini dampaknya tidak bisa saya langsung lihat gitu. Dari misalnya teman-teman saya, dari lingkungan sekitar saya, atau mungkin dari keluarga saya. Mereka itu tidak ada yang terkena yang namanya virus corona ini gitu. Jadi ya saya bisa dibilang sedikit ragu gitu karena saya tidak bisa melihat gitu dampaknya langsung gitu. Selain ekonomi gitu ya, karena untuk ekonomi sendiri mungkin karena pemerintah juga berusaha untuk memutus rantai penyebarannya gitu. Jadi saya sempat percaya beberapa teori konspirasi dan berita hoax yang mengatakan bahwa virus corona ini sendiri hanya akal-akalan biar kita itu panik gitu. Ya kalau dibilang ya kita benar-benar harus pandai memilah informasi saat ini sih, karena banyak banget berita-berita bohong atau hoax yang ada di sana. Pada beberapa minggu awalnya saya cukup merasa menderita juga gitu ya, karena saya merasa saya juga nggak punya aktivitas di dalam kosan gitu. Saya nggak tahu mau ngapain di kosan, paling cuma tiduran, rebahan, main handphone atau laptop. Ya di laptop juga paling cuma YouTubean. Kalau main HP juga paling cuma scroll explore yang ada di IG. Bayangin, bisa dibayangin tuh kosannya gimana yang biasanya punya aktivitas di luar. Terus dihadapkan bahwa saya harus tetap berada di kosan dan nggak tahu mau ngapain. Dan saya sendiri juga merasa bahwa saya nggak nyaman gitu lama-lama berada di kosan. Aktivitas ini terus berulang sampai di mana saya benar-benar jenuh dengan apa yang saya lakukan. Saya benar-benar membenci dengan rutinitas yang saya lakukan setiap harinya. Saya cuma bisa malas-malasan gitu. Dan yang biasanya bisa bangun pagi masih gelap, sekarang cuma bisa bangun jam 10 pagi. Atau yang sekarang bulan puasa nih ya saya seringkali melanjutkan puasa itu juga dalam keadaan tidak sahur gitu. Dan untuk kelas online atau kuliah online juga yang biasanya kelas baru mulai jam 8 atau jam 9, saya baru bangun jam 9 atau jam 10 gitu kan. Ketika saya baru mau masuk kelas, dosen dan teman-teman saya juga udah pada keluar dan saya baru di dalam kelas itu sendiri gitu. Atau paling ketika saya benar udah bisa bangun nih, udah tepat waktu untuk masuk kelas tepat waktu. Tapi ketika dosen menerangkan, saya sendiri ketiduran gitu.
Nah, siklus ini terus berulang dan saya juga benar-benar bingung. Saya ingin melakukan yang bermanfaat atau saya ingin produktif setiap harinya. Di satu sisi saya juga cuma bisa rebahan, tiduran, dan terus overthinking dengan apa yang sedang saya lakukan gitu. Dan saya sendiri juga tidak dapat solusi dari apa yang sedang saya pikirkan ini. Nah, ada pada satu titik di mana saya benar-benar merasa gelisah dan merasa tidak nyaman dengan apa yang saya lakukan. Ketika saya sedang mau main laptop atau main handphone, sedang terbesit di pikiran saya bahwa saya ini harus produktif dulu. Saya ini harus produktif, Pak. Harus melakukan sesuatu yang berbeda. Begitu juga ketika saya mau tidur atau cuma duduk doang nih kayak gini gitu. Ya, selalu ada merasa gelisah dan tidak nyaman gitu. Ada suatu momen, pada saat itu ada suatu momen ketika saya lagi iseng cuma buka laptop saya gitu. Saya iseng buka folder-folder yang ada di laptop saya ya. Saya juga nggak tahu kan saat itu juga mau ngapain lagi gitu kan. Nah, saat itu ada satu folder yang membuat saya sepenuhnya berubah pikiran gitu. Folder itu isinya cuma foto-foto atau video yang pernah saya ambil dulu gitu. Dan sampai sekarang ini saya nggak pernah sentuh sama sekali foto dan video yang ada di dalam itu. Saya teringat dulu saya pernah punya hobi dan sempat ingin serius mempelajari hobi saya mengenai fotografi dan videografi ini. Tapi saat ini bukan berarti saya nggak suka lagi dengan yang namanya videografi atau fotografi. Tapi sampai saat ini saya hanya nggak punya waktu untuk mempelajarinya dengan serius. Nah, ketika melihat folder itu, saya terbesit di pikiran saya bahwa wah kayaknya ini waktu yang tepat untuk pelajari secara serius hobi saya ini. Karena saya punya banyak waktu luang dan waktu luang ini seringkali saya manfaatkan dengan hal yang sia-sia gitu. Nah, saat itu juga saya berkomitmen untuk mempelajari dengan serius hobi saya ini. Ya walaupun cuma otodidak, saya cuma lihat YouTube atau mungkin artikel yang ada di dalam internet. Hal ini yang sepenuhnya mengubah mindset saya bahwa ternyata pandemi corona ini sendiri juga datang membawa berkah. Karena saya memiliki banyak waktu luang untuk mempelajari hobi saya dengan serius dan juga saya juga memiliki waktu luang untuk mempelajari hal-hal baru yang lainnya. Selain saya mempelajari hobi saya secara otodidak dengan membaca artikel-artikel online dan juga melihat YouTube, ternyata ada beberapa platform online di mana mereka menyajikan kursus-kursus gratis, di mana kursus-kursus gratis ini sebenarnya berbayar dan dibuat oleh beberapa profesional di bidangnya gitu. Dan mereka menggratiskan kursus-kursus mereka ini dalam rangka untuk kampanyekan yang namanya untuk di rumah aja gitu. Jadi di sini saya dapat pikiran bahwa di rumah aja juga nggak buruk kok. Ternyata saya diberi kesempatan dan juga situasi yang mendukung untuk mempelajari hobi saya dengan serius gitu. Mengenai sulit atau tidaknya ketika memulai sesuatu, menurut saya itu mudah. Karena yang kita butuhkan ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru adalah pemicu. Dan di sini pemicu saya adalah rasa gelisah karena tidak melakukan hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Hal-hal yang membuat sulit itu mungkin karena banyaknya sugesti buruk yang kita terima. Ketika saya menghabiskan 1 bulan pertama saya hanya dengan melihat laptop, rebahan, dan main handphone, saya banyak melihat konten-konten mengenai ketidakmampuan kita untuk melakukan sesuatu seperti orang lain lakukan di masa pandemi ini. Contohnya, ketika saya sering menghabiskan waktu saya untuk main laptop atau main handphone, saya sering melihat konten-konten video dari artis atau YouTuber terkenal di mana mereka memanfaatkan waktu di rumah aja ini atau pandemi corona ini untuk membuat konten-konten video yang lebih sering gitu. Di mana konten-konten video yang ada di dalam ini mereka terlihat memanfaatkan rumah mereka yang besar, fasilitas mereka yang memadai, dan juga kumpul dengan keluarga yang sangat menyenangkan gitu. Nah, ini berbanding terbalik dengan keadaan saya, di mana saya cuma anak kosan yang tinggal di kamar ukuran 3x3, fasilitas yang sederhana, dan saya juga tidak bisa kumpul keluarga karena pelarangan mudik gitu. Hal ini juga mempengaruhi psikologi saya secara saya tidak sadari, dan saya ingin melakukan seperti apa yang mereka lakukan, tapi saya tidak bisa
melakukannya gitu. Saya tidak bisa apa-apa gitu. Dan ini juga diperparah dengan insentitas mereka mengupload video ini dan juga membuatnya, ya karena mereka mempunyai waktu yang lebih banyak untuk membuat dan untuk menguploadnya. Sedangkan di sini juga saya juga punya waktu luang yang banyak untuk hanya menikmati konten-konten yang mereka buat ini. Nah, hal-hal ini yang membuat saya menjadi berat dan malas untuk produktif. Perasaan saya selama pandemi corona hanya di kamar aja, gimana ya? Saya sedikit sulit untuk menjelaskannya, dikarenakan ketika saya sudah benar-benar menemukan apa yang ingin saya lakukan, saya menjadi tidak mempermasalahkan apapun. Saya akan benar-benar mewujudkannya dan hambatan apapun tidak akan membatasi saya. Ini juga baru saya pikirkan bahwa kamar ini yang 3x3 ukurannya itu yang terbatas, sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal yang tak terbatas gitu. Ini tergantung mindset kita sebenarnya. Dan ini juga sedang bulan Ramadan gitu loh. Kita bisa memanfaatkan waktu luang kita ini untuk menambah amalan kita, dimana ketika kita di hari biasa tidak bisa melakukannya. Karena ketika di hari biasa kita tidak punya waktu untuk memanfaatkannya gitu loh. Jadi luangkan waktu bulan Ramadan ini juga untuk beribadah yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya mungkin satu-satunya batasan yang ada adalah diri kita sendiri. Batasan yang ada itu bukan untuk membatasi kita, tetapi batasan itu ada sebagai tolak ukur agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita di luar batas yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Action!